posisi keempat akan didapatkan oleh Myanmar. Myanmar will get the A4 position. And now we will draw for the B4 position. Sekarang kita akan mengambil untuk posisi B4. Dan posisi B4 akan didapatkan oleh Brunei Darussalam. Brunei Darussalam got to B4 position. Ya, oke. Coba. Terima kasih. Nomornya aja. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Bergabung ke grup A ada Vietnam dan Myanmar dan Malaysia. Bagaimana menanggapi pembagi grup ini? Ya pastinya menjadi grup yang sangat kompetitif ya bagi kami dan pastinya itu akan sangat baik buat kami sebagai AFF menjadi bagian persiapan kami menuju ke kualifikasi dan saya lihat grup A cukup kompetitif dan saya senang. Bakal ada pemanggilan pemain diaspora nggak untuk kompetisi ini? Pemanggilan diaspora ada, nanti kita akan mulai di tanggal 10 dan kita lihat nanti siapa saja pemain yang bisa. Selama ini ikut Vietnam misalnya kan seperti apa dalam pertandingan terakhir? Ya kalau Vietnam kita tahu lah secara karakter kan Vietnam sebagai tim kan pemain-pemain yang mempunyai karakter yang kuat secara fisik, kuat secara mental juga kuat dan itu harus kita waspadai dan kita mungkin akan selalu persiapan dengan baik seperti 17 kemarin di Solo, waktu di Solo dan semoga kita bisa memberikan hasil maksimal ini. Dan kita akan mulai sesi tanggal 10 sebelum tanggal 24 kita akan masuk ke bersama. Coach, kan ada beberapa pemain kita yang sedang main nih di AFC U17 kan? Ya. Kayak Matthew Baker dan lain-lain. Itu bakal dipanggil juga gimana Coach? Ya, karena Matthew Baker akan kita panggil dan mungkin akan bergabung sama organisasi saya. Saya sangat senang ya akhirnya saya bisa kembali lagi ke Medan sekali lagi sebelumnya kita di Piala Kemerdekaan dan hasilnya saya pikir hasil yang sangat positif dan semoga di AFF ini kita bisa kembali mendapatkan hasil positif ini. They're asking what the reason AFF open to host in Medan. I see one of the best city in Indonesia and the fans support. So we hope and then we got support from governor and the mayor. It's important for local to support us in tourism. Medan salah satu kota besar yang punya infrastruktur yang bagus dan juga support dari gubernur dan mayor tentunya. Dan supporternya juga terkenal besar dan punya sejarah sepak bola. Kalau untuk dukungan infrastruktur kira-kira gimana nih Pak kalau untuk di Sumut untuk pelaksanaan lombanya kompetisi? Ya, untuk stadion tentu pertama stadion ya tempat pertandingan kami akan memberikan fasilitas yang tentunya sebaik-baiknya. Baik yang ada punya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Nah, ini sedang kami usahakan agar bisa sepenuhnya layak dan di atas layak lagi kalau bisa. Persiapan tim para peserta sendiri Pak, seperti apa Pak? Mungkin dari penyelenggara yang internasionalnya Pak. How do you feel regarding the dividing of the groups and the preparations of the 11 countries? I think Group A is the tough group. Okay. Because Vietnam and Indonesia is always rivalry. So I wish Pak all the best. I see all the team prepare well. They want to win. Jadi grup A yang paling berat, tapi Presiden Samet yakin semua negara akan memberikan yang terbaik karena kan nanti yang masuk 4 besar itu juara grup dan runner up yang terbaik. Jadi akan terjadi kompetisi yang sangat tinggi. Pak Erik, kalau boleh tahu bagaimana tanggapan dengan hasil drawing pada hari ini? Indonesia masuk grup A ini. Ya, saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Kita bisa buktikan misalnya U17 kita yang persiapannya mungkin dalam beberapa game juga mungkin dipertanyakan ya, tapi itulah sepak bola. Dan alhamdulillah kemarin di berbagai tekanan di pertandingan awal bisa menang sama China 1-0 ya, kita berharap nanti lawan Qatar juga bisa membuat kejutan tentunya. Dan sama
Ya, nanti kita tanya Coach Nova lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar. Kalau untuk target bagaimana Pak? Kenapa? Target bagaimana Pak? Tanya Coach Nova, karena ada Coach Novanya. Kalau ketua PSSI maunya yang terbaik terus kan? Masa ikut pertandingan maunya kalahan? Tapi tentu Coach Nova yang lebih mengerti mempersiapkan tim dan juga kondisi daripada timnya sendiri kan mungkin yang lebih mengerti dari Coach Nova. Kalau kami dari PSSI, setiap turnamen yang kita ikutkan pasti ingin hasil yang terbaik. Tetapi tentu dalam setiap pertandingan kadang-kadang ada yang strategi atau mungkin perhitungan yang ya namanya juga bola, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tanya Coach Nova, ada coachnya mana? Coach Nova mana tuh? Nanti doorstop sama Coach Novanya. Oh iya Pak Erik, mungkin menambah, mungkin setelah AFF ini ada informasi kita akan menggelar Piala Presiden juga di Sumatera Utara ya? Hah? Ada rencana menggelar Piala Presiden di Sumatera Utara? Jadi seperti yang disampaikan oleh General Samet AFF bahwa Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang sama seperti General Samet, kenapa kalau memilih Sumatera Utara atau Medan, tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa. Pak Bobi sudah punya komitmen, karena itu pada pertandingan waktu itu uji coba yang U17 kita beri kesempatan, dan sekarang ini tingkatnya lebih tinggi lagi, AFF U19. Nah, semoga nanti pertandingan-pertandingan berikutnya bisa digelar tentunya di Sumatera Utara. Untuk persiapan stadionnya seperti apa Pak? Saya rasa pemerintah daerah lebih ngerti. Teknis itu nanti aja. Kita dengan Bang Arya, dengan Pak Wali memastikan tadi pada saat penyelenggaraan nanti ini baik semua. Masuk lada. Cukup? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.